Kita lanjut dengan pengendalian biologi. Pengendalian biologi ditujukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang tadi kita bicarakan akibat pemakaian insektisida yang berasal dari bahan-bahan beracun. Ya, contohnya pendekatan ini adalah pemeliharaan ikan, kemudian ada BTIH 14 itu atau Bacillus thuringiensis H14. Kemudian ada juga pemberian larva Toxoriniensis. Ini larva nyamuk ya, nyamuk toksor. Nah, itu pengendalian biologi. Jadi pengendalian biologi ini jadi lebih aman gitu ya. Jadi tempat-tempat penampungan air bisa kita berikan tadi ikan atau ikan suamang. Dulu itu ada dicanangkan di Pontianak itu oleh wali kota itu suamangisasi ya. Jadi suamangisasi semua masyarakat di kota Pontianak diberi ikan suamang waktu itu. Jadi dimasukkan ke dalam penampungan air, tempayan dan sebagainya. Tapi itu tidak berhasil karena tidak semua masyarakat mau ya, tidak semua masyarakat tersadar dan mau. Karena ada yang bilang alasannya nanti airnya amis, kemudian nanti ada kotoran ikannya, padahal kotoran ikannya itu sangat kecil sekali ya, dan dia ada di bawah gitu. Nah itu akhirnya kesadaran diri sendiri saja yang mau ya. Dulu pernah saya pakai ikan suamang ya, ikan suamang. Cuman kalau pas hari hujan airnya itu kan penuh, dari penampungan air itu kan penuh, dan dia ikut lompat, dia hilang dia. Itu kalau ikan suamang ya. Sekarang saya pakai ikan emas tapi yang kecil sekali. Ya, ikan yang masih kecil. Jadi saya masukkan ke penampungan air saya. Nah, dialah makan jentiknya di situ. Nah, ya. Tapi kalau lama kelamaan juga agak airnya jadi kurang bagus gitu ya. Nah, ini yang untuk Bacillus thuringiensis itu adalah suatu bakteri ya, jadi kecil. Jadi kita hanya masukkan dia berupa cairan saja yang di dalamnya ada terkandung bakteri ini. Bakteri Bacillus thuringiensis ini tidaklah berbahaya ya, karena kan kalau kita taruh di air hujan dan air hujannya kita konsumsi kan tentu kita masak dulu gitu kan. Jarang-jarang di Pontianak ini ada orang minum air hujan tanpa dimasak, tapi ada beberapa juga ya. Nah, jadi bakteri ini dimasukkan. Nah, kalau kita mau masak apa kan airnya dimasak, otomatis bakterinya mati. Nah, untuk penyerangan daripada larva oleh bakteri Bacillus thuringiensis ini, jadi karena dia kecil, larva juga kecil kan, dia memakan bakteri itu, dan bakteri itu di lambung daripada larva ini dia membuat ya seperti sakit mah lah gitu. Jadi di lambungnya dia dia lukai ya. Kadang sampai ada juga yang larvanya itu sampai tembus, jadi bakterinya itu keluar dari lambung dan tubuh daripada larva sehingga larvanya mati. Nah, yang itu ya. Nah, untuk larva toksor ini adalah nyamuk Toxoriniensis. Kita di entomologi mungkin sepertinya sudah mempelajari nyamuk Toxoriniensis ini. Nyamuk toksor ini adalah nyamuk yang besar ya. Nyamuknya bisa 5 kali lipat nyamuk biasa, dia besar. Kalau dia masuk ke rumah kita jangan dibunuh ya, karena dia tidak menghisap darah, dia hanya meminum baik jantan dan betina nektarnya ya. Kemudian larvanya ini predator. Nah ya, ini mungkin ada gambarnya, kita lihat. Nah ini nyamuknya kalau diletakkan di telapak tangan seperti ini, dan ini larvanya ya, larva toksornya, dan ini larva nyamuk Aedes. Nah ini, jadi dia bisa
berapa kali lipat tuh, 3 4 kali, 4 5 kali lipat. Nah ini posisi dia lagi memakan ya, jadi dia predator. Nah ini udah pupanya, bentuk daripada pupa ya, jadi pupanya gede sekali. Ini larvanya juga. Nah jadi dia sebagai predator. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian genetik ya. Pengendalian genetik dalam pendekatan ini ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Di antaranya adalah steril tekniku. Jadi ada juga cytoplasmic incompatibility ya. Nah, kalau yang steril ini jadi apa namanya arthropoda atau serangga, baik itu lalat, baik itu nyamuk ya, itu ditangkap kemudian di lab itu disterilkan ya, seperti manusia atau kucing yang disterilkan. Jadi dia tidak dapat berkembang biak, dia tidak dapat, kalau yang betina dia tidak dapat mengeluarkan telur-telurnya. Kalau yang jantan, biasanya yang disteril itu yang jantan, dia tidak dapat membuahi daripada betina. Dia kawin tapi dia tidak bisa membuahi, sehingga nyamuk betina yang sudah punya bakal telur itu dia tidak terbuahi, dan ya telurnya kalau belum dibuahi dia tidak bisa meletakkan telur-telurnya itu gitu. Nah ya, nanti kalau dia udah, nyamuk betina udah minum darah, kemudian apa namanya, dia udah mau meletakkan telur-telurnya nggak akan jadi, dia nggak akan menetas ya, karena kayak telur ayam lah itu yang tidak dibuahi, lama-lama dia kan akan busuk. Nah seperti itu ya. Terus ada kromosomal ya, kromosomal translocation. Nah ini kromosomnya dikacaukan ya. Jadi nanti kalian apa namanya, tugas kalian untuk sekarang adalah mencari ini, apa sih steril tekniku ini, kemudian sitoplasmik, kemudian kromosomal ya. Jadi ada 3, kalian cari, kemudian kalian terangkan ya maksud dan tujuannya, bagaimana caranya. Memang pengendalian genetik ini adalah pengendalian yang mahal ya, mahal, sehingga kadang tidak dilakukan. Ini yang di luar negeri aja nih yang baru melakukannya. Nah, ya. Kemudian ini ada pengendalian nyamuk. Jadi diupayakan untuk mengendalikan nyamuk. Beberapa metode yang digunakan antara lain itu tindakan anti larva. Ya, anti larva itu ada pemberian abate, kemudian ada pemberian tadi secara biologi itu ada ikan, kemudian memberi predator dan memberi bakteri. Nah itu ya. Nah tindakan terhadap nyamuk dewasa itu adalah penyemprotan gitu ya. Kemudian pakai anti nyamuk ya. Kemudian tindakan terhadap gigitan nyamuk. Nah ini terhadap gigitan nyamuk pakai ini kan, pakai untuk yang dioles itu ya. Saya tidak usah menyebutkan, nanti dituduh untuk ini pula, dibayar berapa Bu Uci nih, wah gitu kan. Jadi kalian tahulah ini ya, untuk anti gigitan nyamuk apa saja yang digunakan ya. Nah ini contoh ya. Jadi kalian, nah ini tugas kalian membagi jadi 6 kelompok ya. Kelompok pertama itu membahas tentang nyamuk, kelompok 2 membahas tentang lalat, kelompok 3 kecoa, kelompok 4 pinjal, kelompok 5 skabies, kelompok 6 tuma. Nah jadi tugas ini kalian bagi, saya enggak tahu ya, akademik udah bagi kelompok untuk di lab atau belum ya. Nah
Kalau belum, kalian boleh pakai kelompok yang lama. Tahun lalu juga kita belum praktikum ya. Atau bagi sendiri aja deh, atau ketua kelas ya, dibantu wakilnya untuk membagi kelompok jadi 6. Yang satu membahas tentang lalat, kelompok 2. Kelompok 1 nyamuk, kelompok 2 lalat, kelompok 3 kecoa, kelompok 4 pinjal, kelompok 5 skabies, kelompok 6 tuma. Nah, yang dibahas apa? Yang dibahas ini, pengendalian lingkungannya seperti apa, pengendalian kimianya seperti apa, kemudian pengendalian biologinya gimana, pengendalian genetiknya bagaimana. Nah, ini contoh saja yang pada nyamuk. Nah, kemudian dilakukanlah pada lalat, pada kecoa, pinjal, skabies, dan tuma. Itu dikumpulkan minggu depan ya. Kumpulkan minggu depan berupa file ya. Berupa file nanti kalian kirim di GC ya. Saya akan buka kelas tugas ya, kalian kirim di GC dengan menamai diri kalian kelompok ya. Jadi kelompok 1 gitu kan. Jadi hanya ada 6 saja yang mengumpulkan ya. Jadi diberi nama yang mengumpulkan itu kelompok 1 nyamuk misalnya begitu. Oke, itu tugasnya jangan sampai dilupa. Jadi ada 2 ya, tugas kelompok ini, kemudian tugas mandiri yang tadi, tugas yang sendiri-sendiri. Jadi saya akan buka 2 kelas tugas ya, untuk tugas kelompok dan tugas yang mandiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk minggu depan mungkin kita sudah mulai akan praktek ya. Praktek vektor ini akan ada praktek di lab dan lapangan ya. Jadi jangan pernah tinggalkan, jangan pernah malas-malasan pada mata kuliah ini, karena mata kuliah ini sungguh amat menarik dan ini salah satu kompetensi ya. Pengendalian vektor dan binatang pengganggu itu salah satu kompetensi daripada seorang sanitarian ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk berbuat baik.